Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Atika Fatmawati di pembelajaran daring untuk mata kuliah keperawatan anak. Kali ini kita akan membahas terkait materi perspektif keperawatan anak. Jadi apa sih sebenarnya keperawatan anak? Bagaimana peran perawat pada keperawatan anak akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait batasan usia anak. Jadi kapan sih seseorang dikatakan usianya itu sebagai usia anak, begitu ya? Banyak aturan atau banyak teori yang menyebutkan usia anak sekian sampai sekian, sekian sampai sekian. Salah satunya adalah menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia belum 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi sebelum 18 tahun, menurut Undang-Undang RI itu masih dikatakan usia anak. Menurut WHO, batasan usia anak adalah sejak di dalam kandungan sampai usia 19 tahun. Nah, hal ini ada beda 1 tahun ya antara Undang-Undang RI dengan WHO. Tetapi yang digunakan saat ini di Indonesia ya masih batasan usia 18 tahun ini, begitu. Terkait jumlah anak. Nah, ini menarik juga untuk dibicarakan karena ternyata berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus tahun 2015, begitu ya, jumlah anak itu eh, hasil surveinya mengatakan bahwa kelompok usia yang eh, belum produktif gitu ya, usia 0 sampai 14 tahun itu berada di kisaran angka 24,5% atau 66,5 juta jiwa. Jadi cukup banyak juga, dapat dikatakan seperempat dari total penduduk Indonesia itu adalah usia anak. Nah, itu yang apa namanya, jumlah yang dikatakan cukup banyak begitu ya, karena sudah mencapai angka hampir seperempat. Oke. Jadi ketika kita mau memberikan asuhan keperawatan anak, ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita pahami dan kita pegang. Yang pertama adalah anak bukan miniatur orang dewasa. Jadi anak itu merupakan individu yang sedang berada pada proses tumbuh kembang dan mempunyai kebutuhan yang spesifik. Tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, begitu ya. Jadi dia punya kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Anak adalah sebagai individu yang unik dan mempunyai kebutuhan sesuai tahap perkembangan. Kemudian keperawatan anak merupakan disiplin ilmu kesehatan yang berfokus pada kesejahteraan anak, sehingga perawat bertanggung jawab secara komprehensif dalam memberikan asuhan keperawatan anak. Begitu. Prinsip yang lain adalah praktek keperawatan anak mencakup kontrak dengan anak dan keluarga. Kenapa keluarga? Karena orang tua atau keluarga diyakini sebagai orang yang paling tepat, orang yang paling dekat dan paling baik dalam memberikan perawatan pada anak, baik dalam keadaan sehat maupun keadaan sakit. Sedangkan perawat memberikan bantuan apabila keluarga tidak mampu melakukannya, begitu ya, sehingga kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan perawat yang pertama adalah mencegah, kemudian mengkaji, mengintervensi dan meningkatkan kesejahteraan dengan menggunakan proses keperawatan yang sesuai dengan moral atau etik dan aspek hukum atau legal. Jadi bisa dikatakan bahwa dalam memberikan praktek keperawatan anak itu harus tetap juga memperhatikan aspek legal etik meskipun pasien atau klien yang dihadapi adalah seorang anak. Jadi tidak bisa sembarangan juga dalam memperlakukan pasien atau klien anak. Kemudian prinsip yang lain adalah tujuan keperawatan anak atau remaja adalah untuk meningkatkan maturasi atau perkembangan karena mereka masih ada dalam tahap tumbuh kembang dan punya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai dengan tahapannya, begitu. Kemudian yang prinsip terakhir adalah berfokus pada pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi kita harus bisa melihat atau mengkaji si anak ini sudah ada pada tahap tumbuh kembang yang mana, begitu. Apakah dia eh, sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya, ataukah dia terlambat, ataukah dia sudah bisa melampaui tugas-tugas yang harus bisa dilakukan di tahap tumbuh kembang tersebut,
Itu beberapa prinsip yang harus difahami ketika kita mau memberikan asuhan keperawatan anak. Oke, dalam konsep keperawatan anak kita tidak bisa jauh-jauh dari konsep family center care, begitu. Kenapa? Karena konsep family center care ini erat kaitannya dengan keperawatan anak. Ini juga didasari akibat adanya perubahan yang mendasar pada konsep keperawatan anak. Awalnya muncul orientasi pelayanan dari perawatan isolasi menjadi rooming in. Jadi awalnya dulu ketika ada anak sakit dia diisolasi, dipisahkan dari orang tuanya. Kemudian semakin ke sini konsepnya semakin berubah menjadi konsep rooming in. Dengan diterimanya family center care atau asuhan yang berpusat pada keluarga sebagai satu pendekatan dalam merawat anak. Jadi apa sih sebenarnya family center care itu, begitu ya. Jadi sejarahnya atau perjalanannya adalah ketika ada proses hospitalisasi pada anak atau anak mengalami perawatan di rumah sakit, tidak jarang dia akan mengalami perpisahan dengan orang tuanya. Misalnya dia sedang diisolasi atau kan dia sedang dilakukan tindakan, itu akan menyebabkan atau bukan tidak jarang menyebabkan perpisahan anak dengan orang tuanya, begitu. Nah, hal tersebut bisa mengakibatkan masalah emosional, masalah psikologis, begitu ya, dan konsekuensinya apa? Terjadi perubahan-perubahan tingkah laku pada anak. Nah, para ahli menginginkan agar masalah-masalah emosi, masalah-masalah psikologis atau konsekuensi yang lain akibat hospitalisasi itu tidak terjadi pada anak, sehingga tidak terjadi stres kah, tidak terjadi cemas, bahkan tidak terjadi depresi pada anak yang mengalami hospitalisasi, gitu. Konsep keperawatan anak yang berpusat pada keluarga pertama kali resmi dimunculkan pada tahun 1987, begitu. Keluarga didefinisikan sebagai sesuatu yang konstan dalam kehidupan seorang anak. Jadi setiap hari dia bertemu dengan orang tuanya, setiap hari dia bertemu dengan keluarganya, begitu ya, sehingga bersifat konstan. Dan mendorong keluarga itu berpartisipasi aktif dalam perawatan dan pengambilan keputusan, begitu. Adapun beberapa tugas keluarga yang terkait dengan kesehatan, begitu ya. Yang pertama adalah mengenal kesehatan keluarga, mengenal masalah kesehatan keluarga. Jadi keluarga itu harus tahu, begitu ya, konsep atau kondisi-kondisi sehat sakit pada anggota keluarga itu harus tahu. Jadi ketika ada perubahan-perubahan, loh kok si bapak, si ibu atau si anak kok tidak seperti biasanya ya, kok misalkan badannya demam ya, kok batuk ya, itu harus tahu, begitu ya, masalah-masalah kesehatan yang ada di keluarganya, begitu. Untuk apa? Yang kedua adalah untuk memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga. Jadi kalau sudah tahu masalah kesehatannya apa, perubahan-perubahan kesehatannya apa, keluarga harus tahu, ini kita harus ngapain, kita harus kemana, gitu ya. Jadi kita harus menghubungi siapa, itu harus tahu. Kemudian yang ketiga, tugas keluarga adalah merawat keluarga yang mengalami gangguan kesehatan. Nah, ketika sudah ada masalah kesehatan, ketika sudah tahu harus kemana, tugas berikutnya adalah merawat orang yang sakit itu. Karena memang keluarga adalah orang yang terdekat, gitu ya. Kemudian memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga. Jadi lingkungan keluarga itu sebisa mungkin dimodifikasi supaya berada pada lingkungan yang sehat, berada pada lingkungan yang optimal untuk hidup secara sehat, katakan begitu. Kemudian yang terakhir, tugas keluarga adalah memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di sekitarnya bagi keluarga. Jadi harus tahu dokter yang praktek terdekat itu di mana, kemudian klinik yang terdekat itu di mana, ataupun praktek mandiri keperawatan yang terdekat di mana, sehingga mudah untuk diakses ketika sewaktu-waktu terjadi perubahan kesehatan pada keluarga. Tidak mencari-cari lagi, begitu. Itu wajib harus tahu, begitu ya, fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan yang mudah untuk dijangkau, begitu. Itu beberapa tugas keluarga terkait kesehatan. Oke, tadi sudah dikatakan bahwa keluarga memiliki tugas yang banyak, gitu ya. Jadi tugas tentang kesehatan, kemudian terkait dengan anak, gitu ya. Sekarang dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan
sumber kekuatan dan sumber dukungan bagi anak. Karena tadi sudah disebutkan bahwa orang yang terdekat dengan anak adalah ya keluarga, begitu ya. Keluarga sangat erat terlibat dalam kesejahteraan fisik dan psikologis anak, serta keluarga berperan penting dalam promosi kesehatan dan pemeliharaan kesehatan bagi anak-anaknya, begitu. Nah, keperawatan anak harus mengenal keluarga sebagai tempat tinggal utama. Jadi, anak tinggal dengan siapa? Yang utama dengan keluarga. Itu harus difahami oleh keperawatan anak, gitu ya. Dan dapat mempengaruhi status kesehatan anak, gitu ya. Sehingga pengkajian pada keperawatan anak itu harus valid dan reliabel. Jadi harus tahu si anak ini sehari-hari tinggal dengan siapa, apa kegiatannya, bagaimana pola asuhnya. Itu harus difahami pada saat pengkajian keperawatan, karena konsepnya adalah keluarga sebagai kekuatan dan dukungan utama pada anak, gitu. Oke, dengan menghormati peran keluarga, kekuatan, dan pengalaman serta sistem perawatan kesehatan, perawat memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemitraan yang efektif dengan anak dan keluarga. Kenapa kemitraan? Ya karena kita harus bekerja sama dengan keluarga dan anak untuk memberikan asuhan keperawatan, begitu ya. Sehingga dengan adanya kemitraan, dengan adanya pengkajian yang baik, dengan adanya proses keperawatan yang baik, gitu ya, perawat dapat bekerja lebih efektif, dapat bekerja lebih optimal, begitu ya, dengan keluarga dalam merencanakan perawatan kesehatan bagi klien anak. Itulah yang konsepnya disebutkan dalam konsep family center care. Nah, ada beberapa konsep inti yang harus difahami pada penerapan family center care, gitu ya. Ada 4 aspek, yaitu martabat dan hormat, sharing informasi, peran serta kolaborasi. Kita akan bahas satu persatu. Apa sih yang disebut dengan martabat dan hormat itu, begitu ya. Jadi praktisi kesehatan atau tenaga kesehatan atau perawat khususnya, begitu ya, harus dapat mendengarkan dan menghormati pasien dan perspektif keluarga, serta pilihan pasien dan pengetahuan keluarga, nilai-nilai yang dianut mungkin, kemudian keyakinan dan latar belakang budaya yang dimasukkan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan perawatan. Jadi, perawat itu atau tenaga kesehatan harus menghormati dan menghargai budayanya pasien seperti apa, kebiasaannya pasien seperti apa, kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan konsep kesehatan ya tentunya ya, begitu ya. Nah, itu harus dihormati. Ketika ada ketidaksesuaian, misalkan budayanya tidak sesuai dengan kesehatan, tidak bisa serta-merta kita menyalahkan mereka, tapi gunakan cara-cara yang asertif, gunakan cara-cara yang komunikatif, begitu ya, dikomunikasikan sehingga awalnya keluarga tadi yang mungkin sedikit tidak paham akan menjadi paham, begitu ya. Kalau untuk merubah perilaku secara instan mungkin susah, begitu ya. Tapi kita pelan-pelan caranya dengan komunikasi yang asertif. Kemudian sharing informasi. Tenaga kesehatan berkomunikasi dan berbagi informasi yang lengkap, gitu ya, lengkap. Jadi sehingga keluarga pasien bisa paham dari awal sampai akhir, dari A sampai Z-nya terkait perawatan anak. Informasi yang lengkap kepada pasien dan keluarga, gitu ya. Keluarga menerima informasi yang tepat, waktu, kemudian lengkap, akurat untuk efektif berpartisipasi dalam perawatan dan pengambilan keputusan, begitu. Sehingga kalau orang ingin mengambil keputusan, gitu ya, dia harus menerima informasi yang lengkap dulu, dia harus tahu dulu, sehingga ketika dia sudah paham, dia akan tahu, oh saya harus bagaimana, keputusan apa yang akan saya ambil. Itu yang namanya sharing informasi, gitu ya, memahamkan seseorang. Peran serta. Pasien dan keluarga didorong dan didukung berpartisipasi dalam perawatan dan pengambilan keputusan pada pilihan mereka. Meskipun keluarga diberikan 100% kesempatan untuk mengambil keputusan, tetapi perawat sebelumnya atau tenaga kesehatan sebelumnya harus memberikan penjelasan yang lengkap tadi. Begitu, meskipun 100% keputusan ada di tangan keluarga dan pasien, mau menerima ataukah tidak. Tetapi kita harus menjelaskan dulu secara detail, secara lengkap, misalkan tentang kondisi kesehatannya, tentang kondisi penyakitnya, apa saja yang akan dilakukan, tindakan apa yang akan diberikan kepada pasien, itu harus dijelaskan dulu. Nah, nanti keluarga mengambil peran sertanya dalam pengambilan keputusan, begitu. Kemudian kolaborasi.
Praktisi kesehatan, tenaga kesehatan, pasien dan keluarga berkolaborasi dalam, program intervensi. Jadi ketika menyusun intervensi keperawatan, anggota keluarga dan pasien harus dilibatkan dalam berkolaborasi begitu ya. Kemudian pada saat pengimplementasian, kemudian pada saat evaluasi untuk mendesain fasilitas kita dalam memberikan asuhan kesehatan, asuhan keperawatan, pendidikan begitu ya. Itu yang harus di apa namanya dilakukan kolaborasi. Jangan hanya memposisikan pasien sebagai subjek saja begitu. Sorry, sebagai objek, tetapi sebagai subjek, begitu. Sehingga dapat mengambil peranan yang aktif dalam perawatan kesehatan, gitu ya. Oke, jadi ada beberapa filosofi, gitu ya, dalam perawatan anak di mana kemitraan yang saling menguntungkan berkembang antara keluarga dan perawat, juga profesional kesehatan lainnya. Aspek yang perlu diperhatikan ada 7 gitu ya, mulai dari respect, strength, choice, information, support, collaboration, dan empowerment gitu. Apa sih yang disebut dengan respect ketika kita mau memberikan asuhan keperawatan yang berkonsep pada family center care? Respect di sini adalah menghormati martabat dasar manusia dalam keluarga, keahlian dan kemampuan mereka, nilai-nilai budaya, dan cara mereka dalam menyelesaikan masalah. Hal ini dapat mendasari kita dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan keluarga. Jadi harus respect, harus hormat begitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun pasiennya dalam usia anak, kita harus tetap menghormati, kita tetap harus respect. Kemudian yang kedua adalah aspek strength atau kekuatan. Setiap keluarga itu memiliki kekuatannya masing-masing dan itu yang harus difahami oleh perawat bahkan dalam situasi krisis sekalipun, begitu. Perawat atau tenaga kesehatan dapat menggunakan kekuatan ini untuk membantu anak dan keluarga. Misalnya, perawat meminta orang tua untuk membantu dalam perawatan anak sakit, menyekap pasien, menyuapi pasien. Itu merupakan cara-cara yang dilakukan untuk mengakui kekuatan keluarga. Jadi jangan semuanya diambil alih oleh perawat. Ingat konsepnya kolaborasi tadi yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, begitu. Kemudian choice atau pilihan. Dalam pelayanan kesehatan kita memiliki berbagai macam pilihan-pilihan intervensi, pilihan-pilihan tindakan begitu ya, yang akan diimplementasikan kepada pasien. Nah, keluarga di sini dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau pengambilan untuk mengambil pilihan apa ya yang akan mereka jalani begitu. Tetapi awalnya memang harus diberikan penjelasan terlebih dahulu, tidak serta-merta langsung, oh ini loh tindakannya, oh itu loh tindakannya, tapi harus dijelaskan terlebih dahulu. Informasi membantu keluarga dalam membuat pilihan. Jadi seperti yang saya sampaikan, diberikan dulu informasinya, oh informasi kesehatan tentang anaknya atau tentang pasien seperti ini, seperti ini, seperti ini, dari A sampai Z-nya. Kemudian tindakan-tindakan yang akan dilakukan dari A sampai Z dijelaskan. Kemudian baru keluarga bisa memilih tindakan mana yang akan dilakukan bersama dengan perawat dan disetujui untuk dilakukan, begitu. Support atau dukungan. Dukungan yang dibutuhkan oleh setiap orang dalam sebuah krisis kesehatan tetap bervariasi karena berbeda-beda keluarga tadi, begitu ya. Punya kekuatan yang berbeda-beda. Gitu ya. Jadi perawat harus paham, oh kalau keluarga ini butuhnya ini, keluarga ini butuhnya ini. Itu yang harus dipahami oleh perawat. Makanya dalam konsep pengkajian tadi harus valid dan reliable. Datanya harus benar dulu sehingga kita bisa tahu, oh keluarga ini seperti ini, oh butuhnya ini. Keluarga ini seperti ini, oh butuhnya ini. Seperti itu. Kolaborasi merupakan pilar utama ketika kita mau menerapkan konsep family center care. Ya, jadi dalam perawatan anak tenaga kesehatan berkolaborasi sebagai mitra ya, bukan sebagai tukang suruh. Oh, ini anaknya begini, ini digini, enggak, tapi berkolaborasi mitra sejajar begitu ya, untuk menentukan apa yang terbaik bagi anak dan keluarga. Kemudian aspek yang terakhir atau konsep terakhir adalah empowerment, memberdayakan begitu ya. Memberdayakan individu dan keluarga dalam kemandirian dalam perawatan.
Memberikan dukungan emosional, sosial, perkembangan adalah bagian dari integral pelayanan keperawatan gitu. Jadi melibatkan pasien dan keluarga dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan keperawatan atau kesehatan. Itu tetap harus dilakukan. Jadi seperti yang saya sampaikan, jangan perlakukan pasien atau keluarga sebagai objek, tapi perlakukan mereka sebagai subjek, di mana mereka pun juga bisa mengambil keputusan apa yang terbaik menurut mereka. Begitu. Jadi itu kira-kira beberapa konsep yang harus diperhatikan ketika mau mengaplikasikan konsep family center care, ya. Oke, sekarang ketika kita berbicara tentang keperawatan anak, kita juga otomatis akan berbicara terkait atraumatic care. Apa sih atraumatic care itu? Kalau dilihat dari struktur katanya, atraumatic adalah tidak trauma. Care perawatan. Jadi perawatan yang tidak menimbulkan trauma pada seseorang. Konsepnya itu karena terlebih pada keperawatan anak, gitu ya. Oke, atraumatic care adalah asuhan yang tidak menimbulkan trauma pada anak dan keluarganya. Merupakan asuhan terapeutik karena bertujuan sebagai terapi bagi anak. Jadi jangan sampai malah menakut-nakuti anak tadi, sehingga hasil yang ada ketika anak mengalami trauma adalah gangguan pada emosionalnya, gangguan pada psikologisnya, gangguan pada tumbuh kembangnya, kemungkinan seperti itu, begitu ya. Dasar pemikirannya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi bidang anak berkembang pesat, tetapi tindakan yang dilakukan pada anak tetap akan menimbulkan rasa trauma, rasa nyeri, mungkin marah pada anak, cemas, dan takut pada anak, begitu ya. Belum ada teknologi yang dapat mengatasi masalah yang timbul sebagai dampak perawatan tersebut. Mau pakai teknologi apa? Robot kah misalnya? Atau dengan secanggih apapun alat yang ada di rumah sakit belum bisa mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat hospitalisasi. Tadi trauma, rasa nyeri, marah, cemas, dan takut. Itu masih masih manusiawi gitu ya, normal terjadi pada anak. Nah, bagaimana cara kita untuk meminimalisir hal tersebut? Iya, salah satunya dengan cara memberikan asuhan keperawatan yang bersifat atraumatic care gitu. Prosesnya terjadi seperti apa sih sebenarnya gitu ya, seperti yang tadi, hospitalisasi, terjadi perpisahan anak dengan keluarga, nah bisa menimbulkan masalah, dampak psikologis, dampak, emosi dan lain sebagainya. Lingkungan fisik rumah sakit itu pun juga sudah bisa merupakan stresor bagi anak, terlebih, adanya tenaga kesehatan, baik sikap maupun pakaian warna putih-putih yang sudah dianggap horor begitu ya, oleh anak-anak. Kemudian alat-alat yang digunakan, misalnya mereka melihat ada gunting, ada suntikan dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan sosial antar sesama pasien. Mungkin si anak terbiasa dengan, hanya dengan ya lingkup keluarga kecil saja. Nah, ketika dia di rumah sakit, dia harus bertemu dengan orang yang tidak dia kenal, tenaga kesehatan, terus belum lagi dia harus berbagi kamar dengan pasien dan keluarga yang lain. Nah, itu juga bisa menimbulkan rasa trauma pada anak yang hasil akhirnya bisa muncul distres pada anak. Tadi ya, rasa takut, rasa cemas, trauma, nyeri, marah, dan lain sebagainya. Itu ya, eee dampak-dampak psikologis, dampak emosional yang terjadi akibat hospitalisasi. Inilah yang mendasari, adanya konsep atraumatic care. Atraumatic care, bentuk perawatan terapeutik yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam tatanan pelayanan kesehatan anak, melalui penggunaan tindakan yang dapat mengurangi distres fisik maupun distres psikologis yang dialami anak maupun orang tua. Jadi ternyata tidak hanya anak saja yang mengalami distres. Orang tua yang memiliki anak yang sakit pun juga mengalami distres baik fisik maupun psikologis, begitu ya. Harus bolak-balik ke rumah sakit gitu ya, harus, mengeluarkan tenaga yang ekstra, biaya yang ekstra, perhatian yang ekstra ketika, sedang merawat anggota keluarga atau anak yang sakit, begitu ya. Sebenarnya konsep atraumatic care ini bukan merupakan bentuk intervensi yang nyata terlihat, tetapi lebih kepada memberikan perhatian pada apa, siapa, dan di mana, begitu ya, bagaimana prosedur yang dilakukan pada anak. Yang tujuannya apa? Mencegah dan mengurangi stres fisik dan psikologis, gitu. Jadi
bukan tindakan-tindakan nyata, tapi lebih kepada bentuk perhatian yang lebih dari seorang perawat, gitu. Prinsip utamanya dari, konsep atraumatic care, yang pertama adalah mencegah atau turunkan dampak perpisahan antara orang tua dan anak dengan menggunakan pendekatan family center care. Jadi usahakan seminimal mungkin memisahkan anak dengan orang tuanya. Kalaupun misalkan sedang dibutuhkan tindakan begitu ya, ya izinkan salah satu anggota keluarga untuk tetap berada di samping anak untuk mendampingi anak. Jangan dibiarkan anak sendirian. Itu justru malah akan menimbulkan takut, kemudian, stres, cemas dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi anak akan memberontak ketika dilakukan tindakan. Kemudian tingkatkan kemampuan orang tua dalam mengontrol perawatan anaknya. Bagaimana caranya? Ya salah satunya dengan pendidikan kesehatan, health education, begitu ya. Pendidikan kesehatan merupakan strategi yang tepat untuk menyiapkan orang tua sehingga terlibat aktif dalam perawatan anak. Jadi diberikan pengertian, diberikan pemahaman bagaimana sih cara merawat anak yang baik, bagaimana sih misalkan status nutrisinya, bagaimana cara merawat anak yang demam dan lain sebagainya. Kemudian prinsip yang lain adalah cegah dan atau turunkan cedera fisik maupun psikologis. Rasa nyeri karena tindakan perlakuan misalnya. Ketika melakukan injeksi atau menyuntik, itu tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa diganti dengan terapi yang lain, dapat dikurangi dengan teknik distraksi relaksasi begitu. Mungkin anak dialihkan perhatiannya ketika akan dilakukan tindakan injeksi begitu ya, diajak ngobrol, diberikan mainan misalnya atau diberikan gambar dan sebagainya. Bagaimana cara mencegah atau menurunkan cedera fisik maupun psikologis. Itu prinsip-prinsip utama yang harus dilakukan pada konsep atraumatic care. Solusinya bagaimana atau solusi yang ditawarkan bagaimana begitu ya untuk memberikan atraumatic care begitu ya. Salah satunya dengan memodifikasi lingkungan fisik rumah sakit, mendesain seperti rumah yaitu penataan dan dekorasi yang bernuansa anak. Jadi sudah banyak juga ini diaplikasikan di rumah sakit yang pada ruangan khusus untuk perawatan anak itu diberikan gambar-gambar, diberikan warna begitu ya, supaya, sedikit memberikan rasa nyaman pada anak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Mereka lagi senang apa sih, lagi senang gambar-gambar kartun misalnya, gambar hewan misalnya begitu ya, sehingga dibuat lingkungannya semenarik mungkin dan senyaman mungkin, begitu. Itu salah satu bentuk, penerapan atraumatic care. Mungkin dari segi peralatan yang digunakan, stetoskop yang digunakan juga menggunakan ukuran yang kecil, kemudian berwarna-warni, ada bonekanya, sehingga eee, tidak menimbulkan sosok tenaga kesehatan yang menyeramkan. Dari aspek seragamnya mungkin tidak digunakan, warna putih-putih lagi, karena anak sudah terpatri begitu ya di pikirannya bahwa kalau tenaga kesehatan bajunya putih-putih itu selalu seram, gitu ya, bawa suntikan dan lain sebagainya, itu sudah tertanam di, pikiran mereka. Makanya diusahakan bagaimana cara memodifikasi lingkungan fisik rumah sakit sehingga tidak menimbulkan rasa takut pada anak, rasa cemas pada anak, sehingga anak bisa merasa, nyaman, begitu. Itu, solusi terkait atraumatic care. Evidence base. Nah, sekarang kita berbicara tentang evidence base. Apa sih, buktinya apa ketika dilakukan, konsep-konsep tadi pada, perawatan anak. Jadi ada beberapa penelitian begitu ya, yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah, hasilnya memodifikasi lingkungan rumah sakit dan mengakomodir kebutuhan anak dapat menciptakan lingkungan yang bersifat damai dan healing. Healing itu, bersifat menyembuhkan begitu ya. Harapan orang tua membawa anak ke rumah sakit adalah anak tadi bisa sembuh begitu, bukan malah anak tambah takut, malah tambah rewel, tambah cemas dan sebagainya. Sehingga dengan adanya modifikasi rumah sakit dan mengakomodir kebutuhan anak. Contohnya apa tadi? Kebutuhan anak di masa pertumbuhan dan tumbuh kembangnya tadi, misalkan dia butuh stimulasi warna, dia, lagi senang-senangnya gambar-gambar kartun begitu ya, gambar hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itu sudah diakomodir di rumah sakit dengan memodifikasi lingkungan, kemudian, tidak menimbulkan rasa
stres, cemas, takut gitu ya, itu bisa menciptakan lingkungan bersifat damai dan menyembuhkan. Menurut Wood dan kawan-kawan tahun 2019. Kemudian penelitian lain menyebutkan bahwa ternyata tenaga profesional kesehatan, dokter, perawat, dan lain sebagainya, mereka memiliki persepsi terkait family center care. Jadi mereka setuju bahwa adanya keterlibatan keluarga dalam perawatan itu sangat membantu sekali, gitu ya. Aspek-aspek yang ada ketika menerapkan family center care tadi, komunikasi. Jadi ada komunikasi aktif, komunikasi dua arah antara pasien dengan tenaga kesehatan. Keterlibatan orang tua. Jadi ada keterlibatan orang tua, tidak tidak hanya orang tua pasrah pada tenaga kesehatan, tapi orang tua juga bisa apa ya, diberdayakan untuk membantu merawat anaknya selama mengalami hospitalisasi. Kemudian yang terakhir adalah adanya batasan. Jadi orang tua pun juga harus diberikan batasan-batasan. Oh iya, ini yang boleh, ini yang tidak boleh saat merawat anak yang sedang sakit. Itu penelitiannya Ohen dan kawan-kawan tahun 2020. Jadi eh, ada banyak sekali hasil-hasil penelitian terkait dengan traumatic care, terkait dengan penerapan family center care begitu ya. Itu yang dikaitkan dengan keperawatan anak dan efeknya pun ternyata positif pada saat hospitalisasi begitu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di pertemuan awal ini pada materi keperawatan anak. Untuk selanjutnya kita akan bertemu pada sesi-sesi berikutnya. Begitu ya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.